Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai. Yadi Murai Batu Breeding Farm. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang birahi, terkhusus tentang siklus birahi pada murai batu. Nah, sebelum kita masuk kepada siklus birahi guys, kita harus paham dulu apa itu birahi. Birahi itu sebenarnya adalah proses hormonal guys ya, yang terjadi pada jantan dan betina murai batu. Secara hormonal dia akan keluar, yang dimana secara naluri akan timbul ketika si jantan maupun betina siap untuk kawin ya guys ya. Nah itu namanya birahi. Lalu birahi itu sendiri sebenarnya sangat penting ya guys ya, terkhusus untuk pada saat kita mau produksi guys. Karena apa? Karena faktor produksi guys, faktor produksi ternak kita itu tergantung pada birahi. Jadi ketika murai kita itu birahi, maka dimulailah proses untuk kawin. Nah, ketika setelah proses kawin terjadi, maka dia siap untuk bertelur, gitu guys ya. Ketika siap sudah bertelur, maka dia akan berproduksi dan menghasilkan anakan, begitu guys ya. Itu prosesnya. Lalu bagaimana kita mengetahui ya guys ya, mengetahui murai kita itu sudah birahi atau belum? Nah, catatan pentingnya adalah ketika kita mau mengetahui murai kita itu birahi, terutama jantan maupun betina, itu yang pertama adalah faktor umur ya guys ya. Yang kedua adalah faktor faktor dewasa kelamin. Nah, dua ini guys ya. Faktor umur artinya memang sudah mapan untuk siap kawin. Rata-rata jantan itu di atas satu tahun ya guys ya, atau sudah mabung pertama atau kedua lebih bagus. Kemudian yang betina itu rata-rata di usia 7 bulan ke atas gitu ya guys ya, itu dewasa umur. Nah, sementara untuk dewasa kelamin, terutama untuk yang betina guys ya, ini sudah harus siap, artinya organ-organ reproduksi betina itu sudah siap. Nah, kalau memang dia belum siap, dia tidak akan bisa mau bertelur, begitu guys ya. Maka tak jarang kita melihat bahwa dia sudah cukup umur untuk berproduksi, tapi kok belum mau kawin dengan pejantannya, seperti itu. Mungkin hal ini disebabkan karena faktor dewasa kelamin, organ reproduksinya belum terbentuk sempurna, gitu ya guys ya. Lalu kemudian terkhusus nih untuk para kicau mania lomba guys ya, yang ada kalanya terutama di gantangan ya guys ya. Di gantangan itu terjadi misalnya terjadi ngelowoh. Nah, ngelowoh guys. Ngelowoh ini sebenarnya oper birahi guys. Sebenarnya dia oper birahi. Nah, bagaimana solusinya? Sebenarnya solusi pertama itu yang paling umum ya. Paling umum itu adalah biasanya keliru kita dalam perawatan harian. Itu agak keliru dalam perawatan harian. Itu rawatannya mungkin istilahnya tidak terlalu rutin, kemudian mandi, kemudian jemur, kemudian embun, dan seterusnya. Yang kedua itu ketika murai kita perbirahi atau misalkan di gantangan sudah ngelowoh, itu treatmentnya adalah kita kurangi pemberian EF-nya guys ya. Kita harus kurangi pemberian ekstra pudingnya gitu. Lalu kemudian dalam artian ekstra puding dalam artian porsinya guys ya. Porsinya lebih sedikit dari biasanya. Lalu ketiga yaitu kita harus berikan cacing. Nah, makanya biasanya pada setelah selesai lomba itu beberapa murai yang memang faktornya selalu tinggi
itu diberikan cacing guys untuk menurunkan birahinya. Kemudian kita mandikan pagi dan malam hari gitu, atau umum 2 kali atau 3 kali sehari gitu, selama kurang lebih 1 minggu guys ya. Kemudian kita kurangi porsi penjemuran guys. Porsi penjemuran jangan terlalu lama. Yang mungkin biasanya kita 1 jam atau 30 menit, kita kurangi menjadi 15 menit atau 30 menit saja. Itu guys ya, dilakukan di bawah jam 8 pagi guys gitu. Kemudian terapi dari kandang umbaran. Nah, itu terapi kandang umbaran juga untuk menurunkan birahinya. Lalu berikutnya adalah pengembunan setiap pagi guys. Itu juga bisa menurunkan birahinya. Itu guys ya. Nah, kemudian tak lupa tadi siklus ya guys. Siklus birahi ini pasti akan terjadi setiap masa fase produksi gitu. Untuk terutama betina ya guys ya. Kita harus paham kalau di breeding guys, untuk di breeding itu fase produksi itu sudah siap, maka siklusnya akan berjalan dengan cepat guys. Artinya ketika start awal betina sudah produksi bertelur, dia selama 14 hari kemudian dia akan mengeram dan menetas guys. Nah, setelah 14 hari itu biasanya kalau di Yadi Murai Batu Breeding Farm saya biarkan loloh induk selama kurang lebih 7 sampai 10 hari. Nah, kemudian setelah itu saya panen sindilnya, anakan murainya. Tak lama kemudian 5 sampai 7 hari guys setelah saya panen, itu si induk akan bertelur lagi. Gitu guys. Itu siklusnya. Dia akan bertelur lagi. Jadi cepat sekali. Jadi akan bertelur lagi, kemudian kurang lebih 3 atau 4 hari, kalau misalnya telurnya 4 hari, itu dia akan siap mengeram kembali. Jadi proses mengeram sendiri sebenarnya dihitungnya guys, itu dari mulai telur pertama sampai dengan 14 hari. Jadi sebenarnya ngeram itu hanya 10 hari guys. Dia mengeram 10 hari ditambah 4 karena 4 butir telur. Karena kan setiap hari 1 butir, hari kedua 2, hari ketiga, hari keempat 4 butir, berarti 4 hari. Nah, ditambah 10 hari, jadi 14 hari dia dari start bertelur sampai dia menetas guys ya. Jadi siklus itu terus begitu guys ya, setiap periode bulanan. Maka kurang lebih kalau di Yadi Murai Batu Breeding Farm itu sebulan sekali ini kita panen anakan murai batunya guys ya. Itu. Jadi perlu diingat ya guys ya, siklus itu penting, siklus birahi itu penting. Tujuannya untuk kita mengetahui produksi puncak di mana kita bisa memaksimalkan dia bertelur dan menetas ya guys ya. Ini penting untuk karena tujuan kita adalah untuk memperbanyak produksi gitu guys ya. Oke guys, terima kasih atas informasi yang saya berikan kepada teman-teman Kicau Mania maupun teman-teman breeding yang pemula terutama. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa guys, subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses!